Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, perlu penyesuaian sepertinya posisi video Ustaz yang terlihat hanya kopiahnya Ustaz. Nah, ya. Nah, iya, alhamdulillah. Assalamualaikum, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sempurna kalau nggak lihat orang. Tapi walaupun tadi kopiahnya yang hanya terlihat, suaranya sudah terdengar jelas dan kita pun sudah gembira sekali. Namun begitu terlihat wajahnya tentunya lebih bahagia lagi, Ustaz. Baik. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita Lebaran berjumpa secara langsung. Terima kasih Ustaz ya. Sudah menyampaikan khutbah di Masjid Al-Hidayah dan kini kita berjumpa lagi Ustadz berada dalam forum ini. Dan hari ini Ustadz kita luar biasa Ustadz, ayat-ayat yang dibaca ini benar-benar sangat menarik ya Ustadz ya. Penuh kisah luar biasa dari Nabi Yusuf. Dan alhamdulillah hari ini Ustadz kita bertahap-tahap membacanya, baru sampai pada ayat ke-40 dari kisah Nabi Yusuf ini. Dan selanjutnya Ustadz kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan nasihat dan tausiah untuk kami semuanya. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Profesor Dr. Suharyadi beserta keluarga besar, Bapak Dr. Kiai Haji Hasanuddin Thayyib, dan segenap para serta setia di NBO ini, dan siapapun juga yang bisa mengikuti siaran yang dipancarkan dari Masjid Al-Hidayah. Para Bapak dan para Ibu sekalian, cerita Nabi Yusuf itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ahsanul qasas. Artinya sebaik-baiknya kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah ahsanul qasas itu adalah lebih baik daripada kisah-kisah yang lain. Apakah hanya khusus pada Al-Quran saja? Tapi sudah tentu jika kita bandingkan dengan kisah-kisah lain, itu yang ada di dalam Al-Quran sudah tentu kisah Nabi Yusuf itu yang akan menyedot perhatian dan mencabik-cabik perasaan kita. Ya, berbeda dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu kisahnya dengan Raja Fir'aun. Itu penuh dengan gemuruh. Ombak yang gede, ya, ombak yang besar, sehingga bagaimana ketakutan yang sangat mencekam, ya, pada waktu Nabi Musa masih kecil, bagaimana Raja Fir'aun takut kehilangan kekuasaannya sampai rela untuk membunuhi bayi-bayi kecil yang baru dilahirkan dari ibunya, yang dari bangsa Israel, bayi kecil yang lelaki. Itu harus dibunuh satu persatu di hadapan ibunya sendiri. Itu merupakan satu perasaan yang luar biasa. Tapi pada kisah Nabi Yusuf ini yang terasa itu adalah satu perasaan yang ya bukan rasa takut, tapi iba. Jadi berbagai macam perasaan itu berkecamuk di dalam orang-orang yang terlibat di dalam kisah itu. Begitu juga kita selaku pembaca surah Nabi Yusuf itu juga ikut terlibat di dalamnya. Karena di dalam kisah Nabi Yusuf itu menampilkan berbagai macam karakteristik daripada manusia itu sendiri. Ada rindu dendam, ada cinta kasih, ada asmara, ada juga kerinduan yang sangat akan kehilangan seorang yang dicintainya itu, dan berbagai macam gejolak perasaan yang ada pada orang-orang yang ada pada saat itu. Ini satu hal yang sangat bagus sekali dari Al-Quran, menampilkan sosok Nabi Yusuf dan bagaimana keluarganya itu. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan latar belakang terlebih dahulu bahwa apa rangkaian cerita itu tidak konyong-konyong begitu saja, tapi semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu dimulai dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang setelahnya berusaha untuk mengislamkan kaumnya, akhirnya belum berhasil, tapi belum berhasil pada saat itu juga ya. Tapi pada hakikatnya Nabi Ibrahim itu berhasil dalam dakwahnya, tapi bukan pada di daerah Urkel dan yang menjadi tanah air daripada Nabi Daud, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu di Irak Selatan, di Urgildan. Karena apa? Karena setelahnya Nabi Ibrahim menuju ke Palestina, ini zahibun ila rabbi sayadi, itu yang terlihat itu adalah keberhasilan demi keberhasilan. Ya, yaitu idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ini adalah merupakan keberhasilan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa atammahun, excellent. Artinya menyempurnakan Nabi Ibrahim terhadap semua rintangan-rintangan kehidupan yang berhadapan dengan itu. Segala sesuatu ini tidak akan berdiri begitu saja, tapi Allah mempunyai kriteria, mempunyai skenario tersendiri. Bagaimana juga kisah Nabi Adam itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kenapa Nabi Ibrahim itu pada akhirnya harus hijrah ke Palestina melalui sungai Nahrul Urdun, sungai Urdun. Makanya dinamakan Ibrani karena Nabi Ibrahim itu menyeberang dari tanah leluhurnya di Urgil dan Irak Selatan menuju ke Palestina, ke negeri Syam, dan itu melalui sungai Urdun, makanya dinamakan Abar, makanya dinamakan Ibrani itu seperti itu. Karena Allah ingin menciptakan satu cerita lain. Kalau cerita Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud itu sudah selesai. Nabi Ibrahim keluar dari api unggun dan selamat, dan setelahnya itu Nabi Ibrahim menuju ke Palestina bersama dengan Nabi Lot, keponakannya sendiri. Nabi Ibrahim mempunyai banyak sekali kambing. Nabi Lot itu juga banyak sekali kambing. Itu kalau digembala itu bersama-sama. Tapi hebatnya itu, walaupun jumlahnya itu ratusan, bahkan mungkin juga ribuan, itu orang yang penggembala kambing tahu bahwa ini adalah kambing saya, ini kambing kamu, ini kambing. Itu luar biasa kan. Kehebatan orang-orang yang penggembala kambing itu bisa tahu ini adalah kambing. Padahal kan wajah dan rupanya hampir sama. Begitu. Dan setelahnya Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lot sampai ke Mesir, kemudian setelahnya itu keduanya berpisah. Nabi Lot menuju ke Yordania, Nabi Ibrahim kembali lagi menuju Palestina. Baik ya, pada waktu Nabi Ibrahim menuju ke Palestina, menuju ke Palestina, kemudian Nabi Ibrahim itu bersama dengan Siti Sarah menuju ke Mesir. Di situ disebutkan bahwa Raja Mesir itu tidak boleh melihat perempuan cantik. Kalau ada perempuan cantik itu pasti akan diminta. Siti Sarah itu adalah masih dari keturunan bangsa Smith dari Irak dan mempunyai wajah yang cantik sekali, kemudian kulitnya juga putih, sehingga pada waktu datang menuju ke Mesir untuk satu keperluan itu ditahan dan akhirnya diminta oleh Raja Fir'aun, Raja Mesir pada saat itu, untuk dijadikan sebagai bininya. Tapi begitu Raja Mesir atau Fir'aun Mesir itu akan menggait tangannya Raja Fir'aun itu tidak bisa apa-apa, seperti ada sebuah tabung. Akhirnya karena nggak bisa digerakkan sama sekali, Fir'aun itu minta ampun. Setelah diampuni oleh Siti Sarah, akhirnya ya maklum ya dia sedang tertarik kepada Siti Sarah, mau dijamah lagi, akan ditarik. Begitu lagi. Tangannya Raja Fir'aun itu berdiam, nggak bisa apa. Sampai 3 kali, dan kemudian setelahnya itu
Raja Fir'aun tahu bahwa ini adalah bukan manusia biasa. Akhirnya justru Nabi Ibrahim diberikan hadiah dari Raja Fir'aun itu seorang perempuan yang bernama Hajar. Hajar ini adalah merupakan budak belian, tapi kemudian diserahkan kepada Siti Sarah. Siti Sarah ini mendapatkan hadiah agar supaya Hajar itu akhirnya menjadi pembantu rumah tangga di Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Tapi apa kemudian? Siti Sarah itu menghadiahkan setelahnya dimerdekakan oleh Siti Sarah. Jadi Siti Hajar itu dimerdekakan oleh Siti Sarah. Setelahnya dimerdekakan, Siti Sarah menghadiahkan Siti Hajar itu kepada Nabi Ibrahim untuk misalnya membantu apapun. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim akhirnya mengawininya. Mengawini Siti Hajar. Akhirnya Siti Sarah itu cemburu. Saking cemburunya, akhirnya sudah. Dalam cerita-cerita kuno itu, Nabi Ibrahim ingin menghibur Siti Sarah. Dengan apa? Sudah, Siti Hajar itu akan saya lubangi telinganya itu. Dilubangi. Setelahnya itu dikasih anting-anting dan ternyata kok dari cantik. Setelahnya itu Siti Sarah masih bersungut-sungut, masih namanya cemburu ya. Sudah, kata Nabi Ibrahim, akan aku ikat tangannya itu. Diikat dengan rantai yang terbuat dari emas. Begitu diberi gelang, begitu kok tambah cantik. Siti Sarah malah tambah. Begitu juga pada waktu mau dikasih kalung, tambah cantik juga. Akhirnya sudah, Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, sudahlah kalau begitu kamu pindah saja menuju ke Mekah. Nah, itulah salah satu di antaranya cara Allah itu untuk menciptakan satu suasana baru bagi Nabi Ibrahim untuk bisa menaruh bibit dakwah di Mekah. Jadi tanah Irak walaupun merupakan tanah yang subur untuk pepohonan dan lain sebagainya, tapi tidak subur untuk berdakwah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin agar supaya Nabi Ibrahim itu menanam tanaman dakwah itu di Mekah. Di Mekah itu walaupun tanah yang kering kerontang, nanti pada satu saat itu akan menjadi tanah yang subur dari itu, yaitu agama Islam yang akhirnya akan dikibarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya. Setelahnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di Mekah dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina, dan kemudian setelahnya beberapa lama Siti Sarah yang tadinya tidak punya anak akhirnya punya anak yang bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak itu akhirnya punya anak lagi menjadi Yakub. Jadi ini adalah merupakan cara Allah untuk memberikan satu penghargaan Nabi Ibrahim, yaitu walaupun Nabi Ibrahim tidak memenangkan pertarungan dengan Raja Namrud di Irak, tapi Nabi Ibrahim diberikan sebuah hadiah yang luar biasa, yaitu anak keturunannya menjadi nabi-nabi semua. Nabi Ishak adalah nabi. Nabi Ishak bin Yakub, ya, Ishak, ya, Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Yakub mempunyai 4 istri. Ya, 4 istri, mempunyai anak 12. Di antaranya ada Nabi Yusuf bersama dengan Benyamin, dan itu adalah satu induk, artinya sama-sama ibunya sama, ayahnya Nabi Yakub. Nah, kemudian punya anak beberapa orang, 12 orang anak. Baiklah, jadi kita tahu bahwa dari perjalanan kisah Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf dibenci oleh keluarga-keluarga yang lain. Dari lain ibu. Dan dari waktu ke waktu mereka melihat bahwa Nabi Yusuf ini kelihatannya lebih disayang oleh orang tuanya. Ya sudah tentu
sebagai kasih sayang seorang tua kepada anaknya yang mempunyai satu sifat-sifat yang mulia itu Nabi Yusuf itu, sehingga akhirnya disayang. Tapi sudah tentu sebagai seorang tua apalagi Nabi itu tidak akan menzalimi kepada, artinya kasih sayang Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu juga sama sajalah dengan cintanya kepada yang lain-lain, memperlakukan secara lahiriah itu sama. Akan halnya suasana hati Nabi Yakub kepada Yusuf itu sudah tentu berbeda, ya, karena Nabi Yusuf kelihatannya dia mempunyai DNA dari ayahnya, dan kelihatannya ayahnya itu sangat senang sekali terhadap Nabi Yusuf, walaupun tidak dibuktikan dalam bentuk pemberian dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam perigi, kemudian diambil sama pedagang-pedagang yang berdatangan di perigi itu, diambil kemudian dijual kepada pemuka Mesir pada saat itu. Apakah namanya Walid ibnu Rayyan ataupun Rayyan ibnu Walid? Di situ ada penguasa. Penguasa itu dari kaum Amalekah atau Heksus, orang yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Heksus, bukan dari keturunan asli dari orang-orang Mesir asli. Karena Heksus, karena kita tahu bahwa di dalam surah Yusuf itu Allah selalu menggunakan waqala al-malik, malik, bukan Fir'aun. Pada waktu Nabi Musa itu menggunakan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun berarti julukan bagi penguasa di Mesir pada saat kekuasaan Mesir itu dikuasai oleh pribumi. Pribumi, disitulah akhirnya Raja Fir'aun. Ya. Jadi kaum Amalekah adalah orang pengembara bisa jadi dari semenanjung Arabia, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian selanjutnya datang di Mesir, dijumpainya orang Mesir tidak punya pengalaman dalam bidang menyusun pemerintahan dan lain sebagainya. Akhirnya Heksus ataupun Amalekah itu akhirnya bisa menduduki Mesir dan menjadi raja di Mesir. Tapi kaum Amalekah itu masih tetap menjadi kaum yang musyrik. Baik, setelahnya itu Nabi Yusuf diasuh oleh Azizul Misr. Di situ punya perempuan, punya istri, istrinya apakah namanya Ra'il ataupun namanya itu adalah Zulaikha, itu para ulama berbeda pendapat. Di dalam tafsir, banyak tafsir menyatakan bahwa itu adalah Zulaikha atau Zalikha. Nah, kemudian setelahnya itu kita tahu bahwa Siti Zalikha sangat mencintai Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah tampan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ingin melakukan sesuatu, menggoda Nabi Yusuf. Ya, perempuan menggoda lelaki. Ingat. Tapi kemudian salahnya ketahuan sama suaminya, dan akhirnya usut, ternyata yang salah itu adalah Siti Zulaikha itu sendiri. Kemudian Nabi Yusuf rela untuk masuk ke dalam tahanan, dan setelah beberapa tahun, kurang dari 10 tahun Nabi Yusuf, ini cekarannya Allah. Nabi Yusuf itu diberi tahanan agar supaya di dalam tahanan itu Allah menyuplai berbagai macam hikmah yang akhirnya menjadi nabi. Nah, itu cara Allah SWT. Kalau Nabi Musa itu dahulu, itu caranya Allah itu sangat bagus sekali. Nabi Musa akhirnya keluar dari kerajaan Raja Fir'aun, dari Mesir menuju ke Madian. Di Madian ditampung oleh Syekh Madian pada saat itu, dikawinkan dengan salah seorang dari kedua putrinya, dan akhirnya Nabi Musa sampai 10 tahun itu berada di negeri Madian. Itu cara Allah untuk mengkader, untuk mendidik, untuk mempersiapkan Nabi Musa untuk menjadi nabi. Itu luar biasa. Begitu juga Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan Nabi Yusuf senang masuk di dalam penjara. Ya, fibid asinin, kurang dari 10 tahun. Akhirnya begitu keluar dari penjara, akhirnya Nabi Yusuf mempunyai. Baiklah, pada waktu Nabi Yusuf itu kan seorang yang ahli takwil mimpi, ya. Takwil mimpi. Pada waktu rajanya itu bermimpi melihat sapi, 7 ekor sapi yang memakan memakan sapi-sapi yang kering, sapi yang kering. Begitu juga seorang bermimpi, akhirnya Nabi Yusuf sanggup untuk menakwilkan mimpi itu bahwa akan terjadi kekeringan, akan terjadi panen terus-menerus 7 tahun di Mesir,
Tapi kemudian setelahnya itu akan datang pacaklik. Nah, disinilah. Pada waktu pacaklik, keluarga Nabi Yusuf yang ada di Kanaan, yaitu di Palestina, mereka kekurangan bahan makanan. Akhirnya mau tidak mau mereka itu harus meminta makanan dari Mesir. Pada saat itu Nabi Yusuf sudah menjadi bendahara negara. Nah, akhirnya Nabi Yusuf tahu kedatangan dari keluarga saudara-saudaranya itu. Tapi ini skenario yang sangat menarik sekali itu. Nabi Yusuf menyembunyikan dirinya sendiri. Wah, pakaiannya sudah pakaian orang besar, ya enggak. Pada waktu kakak-kakaknya Nabi Yusuf datang menuju Mesir untuk meminta gandum ditukar dengan apa begitu kulit-kulit yang dari Kanaan di sana. Situ Nabi Yusuf ya anu saja pura-pura nggak tahu saja. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf mempunyai cara sendiri untuk menggait yaitu Bunyamin sebagai saudaranya sendiri untuk tetap berada di Mesir. Dan kemudian setelahnya itu secara singkat saja pada akhirnya berkali-kali bolak-balik akhirnya Nabi Yusuf mengatakan sudah semua ayah dan keluarganya harus datang ke Mesir saja daripada bolak-balik dari Kanaan dari Palestina menuju ke Mesir karena bukan waktu yang berhari-hari. Akhirnya datanglah seperti jumlahnya mereka itu sekitar 73 keluarga Nabi Yusuf yang didatangkan dari negeri Syam, negeri Palestina menuju ke Mesir. Di Mesir ini Nabi Yusuf menempatkan mereka di satu kawasan namanya Jasa. Tidak dibersamakan dengan penduduk Mesir asli. Ya, tidak tapi berada di satu kawasan tertentu namanya Jasan. Disitulah anaknya Nabi Yakub itu beranak pinak. Dari yang tadinya itu 73, akhirnya beranak pinak menjadi puluhan ribu. Nah, pada saat itulah terjadi hubungan yang tidak baik antara orang penduduk resmi Mesir dengan kaum Bani Israel. Ya, Bani Israel akhirnya sebagai pendatang, dianggapnya sebagai pendatang. Dan ternyata ya, antara pribumi dengan pendatang selalu saja ada. Sehingga pada masa Nabi Musa nanti terjadi hal-hal yang bahwa ada seorang Israeli itu sedang bercekcok dengan orang asli Mesir itu. Kemudian Nabi Musa melerai keduanya dan membunuh. Baiklah, jadi kita tahu bahwa keberadaan bangsa Israel itu di Mesir mungkin sampai 400 tahun. Jumlah mereka yang tadinya 73 itu sampai menjadi beranak pinak sampai puluhan ribu. Setelahnya puluhan ribu datanglah Nabi Musa. Nabi Musa melihat bahwa perlakuan penduduk Mesir asli terhadap pendatang yaitu kaum Bani Israel itu tidak bagus. Akhirnya Nabi Musa itu kan geram, akhirnya dipukul dan akhirnya ada yang meninggal. Nabi Musa akhirnya menuju ke negeri Madian, diselamatkan oleh Syekh Madian pada saat itu, dan Nabi Musa kemudian dikawinkan dan menetap di situ 10 tahun. Lah kemudian Nabi Musa melihat bahwa Bani Israel itu di dalam kecengkeraman orang-orang Mesir. Akhirnya Allah SWT mengutus kepada Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel agar supaya kembali lagi ke Ardul Muqaddasah. Yang tadinya itu di Mesir, kemudian pada waktu zaman Nabi Musa, orang Bani Israel itu dizalimi oleh penguasa pada saat itu, begitu juga orang Muslim. Jadi yang menarik adalah pada waktu Nabi Musa itu masih kecil, ya bagaimana apa yang tadi saya katakan, bahwa terjadi pembunuhan terhadap anak-anak bayi-bayi dari bangsa Israel. Dan bangsa Israel akhirnya dibunuhi oleh Raja Fir'aun itu. Lama-kelamaan bertahun-tahun SK membunuhi ketetapan dari kerajaan untuk membunuh bayi-bayi bangsa Israel.
Akhirnya pada satu saat orang-orang Mesir sendiri merasa kekhawatiran. Kalau seandainya anak-anak lelaki dari bangsa Israel itu dibunuh semua, maka orang-orang Mesir tidak akan menjumpai tenaga kasar dari bangsa Israel. Padahal mereka tuh harus membangun dan lain sebagainya. Makanya akhirnya apa? Nabi pada masa Nabi Harun itu tidak ada pembunuhan. Jadi per satu tahun bergantian. Satu tahun ini ada pembunuhan, satu tahun berikutnya tidak ada pembunuhan. Terus menerus. Pada masa Nabi Musa dilahirkan itu terjadi pembunuhan. Nah itu skenario Allah sungguh indah sekali. Ibunya Nabi Musa akhirnya melarungkan ya. Jadi khawatir kalau Musa itu akhirnya diambil sama Al-Gojo Fir'aun pada saat itu. Ibunya Nabi Musa itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya melemparkan saja Nabi Musa yang masih kecil itu ke dalam sungai Nil. Akhirnya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dilarungkan, dan ternyata itu akhirnya ketangkap oleh para penjaga Raja Fir'aun. Akhirnya diambil dan kemudian setelahnya itu diserahkan kepada Raja Fir'aun. Di situ ada Siti Asia yang sangat sayang kepada Nabi Musa. Karena sehingga akhirnya Siti Asia itu berkata kepada suaminya, jangan kau bunuh, la taqtulu asa ayyafana wa yattakhidhu walada. Wa la yash'urun. Pada saat itulah Nabi Musa dipelihara oleh Raja Fir'aun sampai besar dan sampai dewasa, dan kemudian setelahnya itu terjadilah apa yang terjadi. Nabi Musa akhirnya menuju ke negeri Madian sampai 10 tahun. Kemudian Nabi Musa ingin kembali menuju ke Mesir untuk menemui ibunya. Sudah lama tidak ketemu dengan ibunya, akhirnya mengajak keluarganya menuju ke Mesir. Di tengah perjalanan disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang ada di dalam surah Thaha. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah dzikri. Kemudian Nabi Musa akhirnya walaupun tadinya itu lari daripada Raja Fir'aun, sekarang malah oleh Allah SWT diminta untuk menghadap Raja Fir'aun. Makanya Nabi Musa sangat takut sekali. Ya, Allah akhirnya menenangkan kepada Musa, sudah kamu tidak perlu takut, la takhaf. Ya, inna ma'ya, ya engkau pasti akan bersama dengan. Hanya berhadapan dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun akhirnya tidak mau, dan akhirnya sampai 15 tahun Raja Fir'aun dihujani dengan berbagai macam, ada paceklik dalam surah Nisa, arsalna an tufana wal jarada wal qummal wal dhafada wa antama ayat mufassilat yang fastabir wa kanu qauman mujrimin. Raja Fir'aun selama 15 tahun dan masyarakatnya itu dikenai cobaan yang berat, yaitu adanya darah di berbagai macam tempat. Kalau mau makan ada darah. Setelahnya itu Raja Fir'aun minta kepada Nabi Musa agar supaya Allah menghentikan cobaan ini. Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah agar supaya menghentikan semuanya itu. Akhirnya sampai Al-Tufan, Jarad, Al-Qummal, Al-Dhafat, Al-Dama ayat sampai 5 kali 15 tahun berapa. Artinya apa? Raja Fir'aun itu memang orang yang tidak layak untuk masuk surga. Begitu minta ampun kepada Nabi Musa agar supaya Allah itu menghilangkan cobaan itu, ternyata Raja Fir'aun akhirnya kembali ke zalim lagi sampai berkali-kali. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa beserta dengan Raja Bani Israel akhirnya keluar dari dari Mesir pada malam hari. Kemudian ketahuan sama Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun harus mengejar. Kemudian setelahnya itu Raja Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, ya. Dan akhirnya Bani Israel masih tetap berada di Mesir pada saat itu. Dan kemudian Bani Israel diantaranya ada lagi yang mereka yang tidak ikut bersama Nabi Musa. Jumlah mereka itu sekitar 600.000 lah. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Bani Israel akhirnya bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa menyeberang Laut Merah
kemudian sampai di satu tanah, satu kawasan. Disitulah mereka berdiam sampai 40 tahun, kemudian setelahnya itu mereka disuruh oleh Allah dengan Nabi Musa untuk menuju ke Baitul Maqdis. Menuju kepada Baitul Maqdis, akhirnya mereka bisa masuk ke Baitul Maqdis, ceritanya panjang, dan disitulah orang Bani Israel itu akhirnya menetap di Baitul Maqdis. Dan kelanjutannya, Bani Israel itu mereka berbuat onar. Jadi salah satu peneliti mengatakan bahwa apabila satu bangsa itu dijajah, kemudian ditindas, sehingga kepribadian mereka itu hilang, maka perbedaan mereka itu tidak mempunyai kepribadian yang mantap. Oleh karena itu bisa dipahami kalau seandainya Bani Israel itu tidak punya kepribadian yang mantap. Jadi angin-anginan gitu. Pada satu saat begini, pada satu saat lagi begitulah. Jadi itulah perilaku dari bangsa Israel. Yang setelahnya lama, bangsa Israel menetap di Ardul Muqaddas, mereka berbuat curang, berbuat zalim dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nebukadnezar dari Irak untuk menghancurkan mereka. Mereka ditahan dan dibawa menuju ke Irak. Irak selama berapa abad lamanya, kembali lagi menuju ke Syam, menuju ke Ardul Muqaddas. Setelahnya itu berbuat begitu lagi. Kemudian pada tahap yang kedua, Allah mengirimkan Raja Titus untuk menghabiskan mereka. Itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Bani Israel. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ كَانَ مَعَهُمْ عَدُوٌّ. Itu merupakan salah. Jadi itulah sekilas tentang kisah Bani Israel. Kenapa Bani Israel itu akhirnya berada di Syam, kenapa pernah juga di Mesir dan lain sebagainya. Ini sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Semuanya itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita dapatkan Bani Israel yang menetap di sini. Mereka menganggap bahwa Ardul Muqaddas itu adalah milik mereka karena sudah dihuni oleh mereka berabad-abad sebelum akhirnya diserahkan. Orang Ardul Muqaddas itu diserahkan oleh Uskup Agung, pendeta di Israel, di sana di Palestina, diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pada saat itulah kepemilikan atau kekuasaan Palestina itu dipegang oleh kaum muslimin semenjak dari zaman Umar bin Khattab, tapi akhirnya sampai kepada perjanjian Balfour antara Inggris dan Prancis hingga menyatakan akhirnya Israel mempunyai tanah. Ya, saya kira cerita tentang ini panjang sekali, Pak. Baik. Saja. Baik, terima kasih Ustaz atas uraiannya dan bagaimana mentautkan antara kisah Nabi Yusuf yang mengawali kemudian semakin banyaknya orang-orang Yahudi yang datang ke negara Mesir sampai dengan peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Nah Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan baik yang disampaikan di dalam kolom chat untuk everyone ataupun yang disampaikan melalui WA dan ada juga yang direct message. Nah ini pertanyaan pertama yang melalui direct message ini Ustadz dan juga melalui WA. Kalau kita perhatikan seperti halnya yang kita baca saja bersama-sama pada hari ini, bahwa kisah Nabi Yusuf dengan Imra'atul Aziz itu yang tidak disebutkan nama Zoleha itu sudah berakhir ya, dengan akhirnya terbukalah kedok itu mereka semuanya dan kemudian mereka membalas dendam mereka dengan menempatkan Nabi Yusuf itu di penjara dan tidak ada lagi pembahasan dan tentang mereka selanjutnya. Nah, mohon penjelasan dari Ustadz dari mana asal munculnya nama Zulaiha itu dan referensi manakah yang digunakan untuk mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu kemudian menikahi Zulaiha itu, apakah itu ada sumber? Kalau di Al-Quran tidak ada, apakah ini menggunakan cerita dari referensi dari ahli kitab atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Bagus sekali bahwa nama Zulaiha ada di dalam tafsir Al-Khazin.
tafsir Khazin itu menampilkan nama Zulaikha. Tapi pada tafsir yang lain itu namanya Ra'il. 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 Nah, mana yang benar ada dua itu? Ya sekarang, kalau masalah nama itu siapapun juga ya. Jadi kita tidak bisa memastikan seperti itu. Karena Al-Quran itu tidak begitu bersemangat untuk menampilkan nama itu. Biarkan saja apa nama orang itu. Karena apa? Yang penting itu bukan namanya itu. Yang penting itu jalan kisahnya itu yang bisa diambil satu pelajaran. Ya. Oleh karena itu bisa jadi namanya Zulaikha, bisa jadi namanya. Yang kedua, apakah Nabi Yusuf pada akhirnya itu menikahi Siti Zulaikha atau bukan? Ada yang mengatakan, ya Al-Quran tidak menyebutkan. Ada yang mengatakan bahwa Siti Zulaikha itu punya suami, tapi suaminya itu apa namanya itu nggak begitu punya nafsu begitu ya. Nah, sementara Siti Zulaikha itu mencintai. Dan itu sangat manusiawi sekali. Seorang perempuan yang melihat kegantengan dari Nabi Yusuf akhirnya mencintai, itu sangat manusiawi sekali. Kemudian Allah ingin mempertontonkan ya betapa seorang pemuda Nabi Yusuf pada waktu digoda oleh Siti Zulaikha atau yang lainnya, itu Nabi Yusuf masih mempertahankan keimanannya mati-matian, kehormatannya secara mati-matian, ya. Jadi ini sebagai satuan. Nah sekarang apakah Nabi Yusuf akhirnya mengawini Siti Zulaikha atau Ra'il atau tidak? Bagian ulama tidak. Bagian ulama tidak. Karena apa? Nabi Yusuf itu kan seorang nabi. Seorang nabi itu tidak akan mengawini seorang perempuan yang begitu itu. Apakah mungkin seorang Nabi Yusuf merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengawini orang sama seperti Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman itu akhirnya mengawini Ratu Saba, yaitu Balqis atau tidak? Ya, kita tidak tahu juga. Yeah. Ya. Jadi itu kita tidak tahu. Hanya saja apa namanya itu Al-Quran tidak menyebutkan seperti itu. Cerita-cerita semacam itu sudah tentu tidak ada di dalam hadis. Ya, kita ambilkan dari cerita-cerita Israiliyat, yaitu Israiliyat. Israiliyat yang semacam ini adalah Israiliyat yang kalau tidak Israiliyat itu apabila tidak berkaitan dengan hukum atau akidah, itu ya boleh-boleh saja diceritakan. Artinya tidak haram lah, ya. Karena Israiliyat itu ada tiga. Ada Israiliyat yang benar, ada Israiliyat yang tidak benar, ada Israiliyat yang mauquf alaih. Artinya Israiliyat yang dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan dari Quran ataupun hadis ataupun penjelasan yang lain. Itu hal yang semacam itu boleh diceritakan, walaupun tidak boleh kita meyakini bahwa itu adalah seperti itu. Ya, jadi apa namanya itu begitu ya Pak Hasan. Baik. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Yeti. Jadi beliau menanyakan bahwa dengan tidak jelasnya landasan mengenai kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha dan juga kemudian kurang terpujinya sikap dan karakter yang dilakukan oleh siapapun perempuan yang dimaksudkan itu digandengkan juga dengan Siti Balqis tadi itu, Ustadz. Dari mana Ustadz asalnya sehingga muncul doa kalau dalam pernikahan itu yang dijadikan keteladanan itu adalah pernikahan Nabi Sulaiman dengan Siti Balqis, kemudian Nabi Yusuf dengan Zulaikha, Ustadz. Dari mana itu Ustadz sejarahnya? Mungkin karena ada sumber dari tafsir atau apa gitu sehingga akhirnya Nabi Yusuf mengawini Siti Zulaikha. Akhirnya jadi seperti itu ya. Kita tidak tahu juga. Makanya dahulu Pak Ali Mustafa itu marah-marah kalau seandainya ada orang berdoa pada waktu perkawinan, Allah ma'alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, alif bainahuma kama alafna baina Nabiyillah wa Anusatu Khadijah al-Kubra, baina Ali bin Abi Thalib, baina Fatimah az-Zahra dan lain sebagainya itu. Ya, ya karena ketidaktahuan bisa jadi menikah, bisa jadi tidak menikah.
Tapi kelihatannya yang seperti tadi itu, mana mungkin seorang nabi Allah itu mengawini seorang perempuan yang seperti itu, ya. Ya bisa jadi, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, tapi kelihatannya ya kita untuk membersihkan Nabi Yusuf dari semacam syubhah lah, semacam syubhah. Itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu juga pernah menikahi Siti Sofia. Siti Sofia itu Yahudiyah karena anak putri daripada Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu adalah pemuka kaum Yahudi. Kemudian karena Nabi berperang menghadapi orang-orang Yahudi sehingga ayahnya itu terbunuh, kemudian tinggallah anaknya yang namanya Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Itu termasuk termasuk tahanan dan akhirnya menjadi budak belian. Lah ada seorang sahabat yang mendapatkan Sofia itu, kemudian diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi itu ya, akhirnya memerdekakan dan akhirnya meminta kepada Siti Sofia apakah mau merdeka kemudian menjadi istrinya bagaimana, apakah kamu merdeka saja. Ya, itu seperti itu. Artinya Siti Sofia dulunya kan orang Yahudi, kemudian dikawin sama. Jadi kalau seandainya Nabi Yusuf kawin dengan Siti Zulaikha, ya tidak ada yang menghalang-halanginya seperti itu. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Ya. Baik. Ya. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Pak Kunto Ustadz. Kira-kira pesan moral apa sajakah yang bisa kita dapati dalam peristiwa hubungan kekeluargaan antara Nabi Yakub dengan putranya Nabi Yusuf dan juga terkait dengan saudara lainnya? Pembelajaran apa saja yang bisa kita dari keluarga ini? Satu, boleh jadi kecintaan orang tua kepada salah seorang anaknya itu ya ada lebih daripada kecintaan orang tua kepada anak-anak yang lainnya karena mempunyai keistimewaan tersendiri. Dan itu bisa seperti itu, ya. Tapi jangan sampai kecintaan seorang tua kepada salah satu anaknya itu menyebabkan orang tua itu memberikan hadiah melebihi daripada yang lain-lain. Harus terus adil saja, ya. Jadi jangan sampai orang tua itu akhirnya bertindak tidak adil dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan lain sebagainya. Akan halnya cinta, seperti Nabi sendiri itu punya banyak istri. Tapi Nabi mempunyai rasa cinta yang berlebih kepada Siti Aisyah daripada yang lain-lainnya. Ya boleh-boleh saja. Tapi dalam hal yang berkaitan dengan menggilir antara istri-istri Nabi, ya Nabi selalu adil saja. Waktunya bergilir pada hari ini di sini ya Nabi bertindak adil. Tapi dalam hal yang berkaitan dengan suasana hati Nabi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kerukunan antara anggota keluarga itu akhirnya menjadi pecah, ya, karena ya persoalan-persoalan pribadi di antara mereka itu. Persoalan pribadi, kadangkala juga kebencian itu akhirnya memuncak untuk bisa membunuh. Jadi oleh karena itu dari kisah yang semacam ini boleh jadi permusuhan antara anggota keluarga itu lebih menyakitkan daripada permusuhan antara seorang dengan. Ada satu syair dalam wa dzulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'ala al-mar'i min waq'il husabil muhannad. Kezaliman dari keluarga itu kadang-kadang lebih berat, ya, lebih berat daripada tebasan pedang dari India. Jadi dahulu pada masa Nabi itu pedang India itu sangat bagus sekali, sangat bagus, buatan dari India itu. Jadi tebasan permusuhan antar anggota keluarga itu kadang-kadang lebih menyakitkan daripada tebasan pedang yang buatan India. Ya seperti itu. Kalau seorang bermusuhan dengan teman yang lain itu mungkin, tapi kalau bermusuhan dengan antara kakak dengan adik itu bisa menjadi seperti itu.
Ya, sebagai orang tua maka sudah tentu harus bisa menyelesaikan persoalan ini ya, di pelajaran yang harus kita seperti itu. Kemudian lagi bahwa manusia itu mempunyai berbagai macam sifat, kata Imam Ghazali ya. Pada diri manusia itu ada sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu artinya apa? Mempunyai sifat galak, itu seperti itu. Sabu' seperti binatang buas. Yang kedua adalah sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah itu artinya selalu menggoda orang lain. Ada sifat bahimiyah, mempunyai sifat kebinatangan. Itu kita tahu. Ada juga sifat ilahiyah, artinya ingin menguasai segala sesuatu. Nah di sini Allah memperlihatkan tentang sifat-sifat seperti itu. Bagaimana seorang atau saudara Yusuf itu akhirnya mereka yang keluar itu adalah sifat sabu'iyahnya, ingin membunuh. Uqtuluhu asa'iyah. Ya, la taqtuluhu. Itu adalah merupakan sifat yang seperti itu. Jadi sebagai seorang yang ahli ilmu jiwa, itu bagaimana bisa menangani persoalan-persoalan seperti itu. Jadi sebagai orang tua ya harus bijak seperti itu, melihat bagaimana. Kemudian ya ada manusiawi sekali bahwa anak-anak dari ibu kandung yang lain itu kadang-kadang ya mempunyai sifat-sifat yang berbeda dan itu akhirnya bisa menyebabkan permusuhan. Ya demikian Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan Ustadz dari Pak Iqbal. Ustadz, beliau menanyakan mengenai pengertian, kan disebutin seperti arba'atun hurum. Nah, Pak Iqbal menanyakan apa yang dimaksudkan bulan haram yang dimasukkan dalam istilah arba'atun hurum ini, Ustadz? Ya di dalam Al-Quran disebutkan yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada wahai Rasul tentang syahril haram. Allah menjawab bahwa syahrul haram itu haram untuk memulai peperangan pada bulan haram. Jadi kenapa sih? Karena 3 bulan haram pertama itu dalam rangka untuk mengamankan jalannya ibadah haji. Ibadah haji itu kan mulai pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian Muharram. Jadi kalau orang itu dari daerah yang jauh dari Mekah, mereka itu berjalan, misalnya dari Masjidil Aqsa ataupun dari Yaman. Perjalanan dari Yaman dari Masjidil Aqsa menuju ke Mekah itu memerlukan waktu berbulan-bulan. Agar supaya mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji dari daerah yang sangat jauh, mereka bisa aman. Maka Allah memperlakukan garis garis demarkasi atau apa begitu. Tidak boleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji menuju ke haram, mereka itu diganggu, nggak boleh. Ya, begitu juga binatang ternak yang mereka tuntun dari rumah mereka menuju ke Mekah agar supaya nanti dijadikan korban, tidak boleh disakiti dan sebagainya. Allah berfirman, la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Janganlah kamu itu menghalalkan syahrul haram dengan berperang pada bulan-bulan itu, nggak boleh. Yaitu salah satu daripada. Jadi ini adalah untuk mengamankan jalannya pelaksanaan ibadah haji. Mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji yang datang dari tempat yang jauh, mereka bisa aman, tidak ada orang yang mengganggu di jalan. Itu ada di dalam surah Al-Maidah. Wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan. Ya demikian, Pak. Ini Ustadz, ada kelanjutannya Ustadz pertanyaan itu, bagaimana dengan penggunaan istilah haram itu sendiri, seperti hanya di Masjidil Haram dan dikaitkan dengan istilah haram pelarangan itu, Ustaz? Ya, jadi haram itu asalnya haram itu al-mamnu', ya tercegah, tidak boleh. Haram itu juga bisa mulia. Jadi Masjidil Haram adalah masjid di mana orang tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat susila ataupun pelanggaran yang berkaitan dengan dosa dan lain sebagainya. Allah ingin agar supaya Masjidil Haram itu menjadi tempat yang mulia. Sesuatu diharamkan karena mulianya, ya. Jadi mahrumun artinya tercegah. Mahrumun lisaili wal mahrum, lisaili wal mahrum artinya sesuatu yang tercegah.
Nah, sesuatu yang terjaga karena kemuliaannya. Ya, seperti Masjidil Haram karena mulianya sehingga orang itu haram melakukan dosa di situ. Ya, itu ya. Jadi Al-Masjidil Haram. Begitu juga Nabi Muhammad SAW itu memberlakukan hukum haram untuk negeri Madinah. Bagaimana kata Nabi, Innallah inni haramtu al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Aku memberlakukan hukum haram kepada Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu itu memberlakukan hukum haram kepada negeri Mekah. Artinya orang tidak boleh seenaknya sendiri melakukan satu dosa di negeri Mekah, karena dosa yang dilakukan di negeri Mekah juga akhirnya dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah merupakan tanah suci yang tidak boleh. Ya demikian, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Sepertinya kalau saya perhatikan di sini, oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Kunto Baikuni. Bagaimanakah mendakwahkan agama secara arif dan efektif dalam membangun kesadaran umat Islam tentang urgensi untuk memurnikan ketauhidan, khususnya dalam upaya meminimalisir masalah khurafat, tahyul, mistik, dan lain sebagainya, tanpa menimbulkan friksi ataupun konflik dengan budaya dan tradisi. Di situ musik Pak ya. Kenapa? Musik apa? Mistik. Oh, mistik. Oh iya, baik. Mistik. Jadi maka pendekatannya adalah pendekatan tauhid. Pendekatan tauhid itu harus selalu digemakan. Dan arti daripada la ilaha illallah itu seperti apa? Tidak ada yang bertahta di dalam alam semesta itu kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang khalik yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat kemanfaatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat madar kecuali Allah. Dan seterusnya. Makanya kalau seandainya kita zikir la ilaha illallah, maka la ilaha illallah yang pertama itu bisa jadi isinya A, la ilaha illallah yang kedua isinya B, la ilaha illallah yang kedua C, dan lain sebagainya. Itu urutkan saja tentang kekuasaan Allah di alam semesta. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kecuali Allah, tidak ada. Terus itu yang harus dikembangkan terus. Selain Allah itu tidak mempunyai apapun. Ya. Kalau seandainya ada orang yang berhasil memukul orang lain, itu adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang berkaitan dengan mistik dan lain sebagainya, itu namanya dongeng-dongeng. Kita ini kan berasal dari kaum yang agraris. Kaum agraris itu biasanya percaya kepada mistik seperti itu, ya. Kemudian sebelumnya masuk kepada kaum negara yang industrialis. Kalau industrialis itu sudah hal yang berkaitan dengan mistik itu sudah tidak ada. Ya, jadi kita perlu memberikan penjelasan kepada semua bahwa jin itu ada. Jin itu ada, syaitan itu juga ada. Ya. Jadi keberadaan jin adalah ada di dalam Al-Quran. Akan halnya orang itu kalau berkolaborasi dengan jin itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Ya. Bahwa syaitan itu juga ada. Syaitan itu bisa menjelma menjadi ini. Tapi yang penting orang itu tidak boleh orang tidak boleh mengambil keuntungan dari jin itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Jadi kita arahkan saja semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di dunia itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu saja. Ya. Baik Ustaz. Baik Ustaz, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikut ini kita mendengarkan bagaimana Pak Iqbal, beliau ingin sekali menghadirkan puisinya dalam forum pagi hari ini. Pak Iqbal, kami persilakan. Tolong di-unmute Pak Iqbal. Ya, silakan Pak Iqbal. Baik Pak Hasan, terima kasih atas kesempatannya. Ada izin buat teman-teman jamaah, tiba-tiba aja pengen membuat puisi ini.
Dan terima kasih juga ke Profesor Aksin yang udah lama saya nggak berjumpa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Sang Pangeran Berhikmah. Terlahirlah seorang insan dengan wajah tampan. Anugerah ilahi yang syarat dengan pesan. Tak nyana sang ayah penuh kasih sangat sayang terkesan. Pandangan para saudaranya dinilai tidak terlihat keadilan. Dapatlah beliau bernama Yusuf penuh dengan cobaan. Dikepung dengan keiri dengkian. Sampai-sampai ke sumur yang dalam diceburkan. Laporan saudara-saudara penuh tutupan kebohongan. Bukti nyata dari zaman dahulu, bohong sudah beredar di insan yang lemah keimanan. Namun Allah selalu Maha Penyayang. Kafilah-kafilah datang menimba air tercengang. Kenapa timba berat tak terbayang? Ternyata ada bocah yang sangat disayang. Iradah dari Yang Maha Kasih dan Penyayang. Dari sumur yang dalam tetap selamat, yang tak ada yang kurang. Kenyataan dunia nyata selalu bermakna. Nabi Yusuf dapat ayah baru yang dekat ke tahta. Tak lama setelah dewasa gelar pangeran untuknya. Sabar, tampan, pintar, rendah hati pula. Anugerah ilahi tak ada penghalangnya. Diberi ilmu tinggi yang selalu bijaksana, dipertemukan kembali dengan ayah kandung tercinta. Dendam kesaudara tidak berbekas, malah sirna. Santun, sabar, dan arif luar biasa. Adakah yang bertakhta seperti beliaunya? Ketampanannya diberi Allah makin nyata. Seorang wanita lupa ini anak asuhnya. Godaan setan datang mendera. Wanita ini pintar bersandiwara. Meski di hati kecil sang pangeran ada hasratnya. Semua pupus karena begitu kokoh kepada imannya. Isyarah dari Allah bahwa tidak saja dari masa Siti banyak penggoda. Riwayat kenabian sebelum Nabi Muhammad saling melengkapi. Namun di Al-Quran penuh tersaji. Pasti bersyukur NDO peroleh guru teosofi. Kami diberi ilmu seorang yang mumpuni. Makin lengkap telaahnya sampai-sampai ke kitab-kitab. Tidak hanya Al-Quran yang ditadaburi. Meski sekilas beliau singkapi. Hati ini terpana, alangkah sedikit sekali ilmu yang kami peroleh selama ini. Alhamdulillah wa syukurillah pangeran yang berpamor. Kami umat kemudian yang masih terbawa akli minor. Begitu banyak kearifan yang kami dapati bagai jalan lurus yang penuh obor. Sadarilah tatanan kehidupan yang penuh teledor. Kehidupan memang penuh misteri. Banyak kekasaran rumah tangga dari laki-laki. Tersentak pandangan ada pula wanita yang mengikuti. Terkuak nafsu yang tak terkendali. Disinilah diperlukan kalbu bunda yang suci. Banyak sekali hikmah kisah Nabi Yusuf ini. Pesona luar biasa ditelusuri. Beliau melewati jajaran banyak wanita yang menanti. Begitu pesanamu tak terasa, pisau mengiris dari jemari. Hikmah untuk para istri-istri, ketampanan selalu penggoda hati. Terketuk hati diingatkan Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah. Dialah yang mengutus pada kaum yang buta huruf seorang Rasulullah. Yang membacakan ayat-ayat yang penuh hikmah. Terbawa pula dari zaman sebelumnya, zaman saat Nabi Yusuf diberi anugerah. Refleksi seorang yang berwajah tampan, namun dengan kalbu yang syarat dengan kesabaran, ketakwaan, keteguhan iman,
yang selalu diselimuti hidayah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, wal ya Talataf, ya Latif. Semoga kami di Menwoni selalu dapat hikmah. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Asin menyampaikan komentar dari puisi yang instan disusun Pak Iqbal pada hari ini. Ini patut untuk difailkan, Pak. Failkan dari puisi Pak Iqbal. Kebetulan juga Pak Prof. Safwan, Pak Mehmet. Pak Mehmet itu adalah muncul dari gerakan hati yang tulus, yang dituliskan bersama dengan perasaan yang tulus, dan itu menjadi mood seperti itu untuk bisa menciptakan puisi seperti itu. Dahulu juga ada seorang sastrawan Arab itu istilahnya kalau di dalam melodi cinta apa segala itu ya itu ada dibukukan, bukan seperti itu seperti Pak Iqbal ini, prosa atau apa, puisi prosa dan sebagainya. Dan ini saya kira bentuk lain dari cara bercerita kepada orang lain melalui sastra seperti itu. Ini salah satu cara untuk menceritakan satu cerita yang sangat menarik. Di situ sangat singkat dan padat, ya, bisa menceritakan tentang bagaimana cerita tentang Nabi Yusuf. Ya, saya kira berterima kasih sekali kepada Pak Iqbal ini. Itu rasa cita rasa sastranya itu dituangkan dalam bentuk proses seperti itu. Ya, demikian Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Iqbal atas puisinya dan Allah berikan keleluasaan di dalam menyampaikannya pada hari ini dengan telah berakhirnya pula pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk Prof. Asin pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Iqbal. Dan baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salam juga Prof. Ustadz dari Prof. Suharyadi, beliau sedang berada di Bandung, berhalangan untuk ikut di dalam acara kita pada hari ini. Namun untuk mewakili para peserta di dalam menyampaikan sambutannya, kami mohon sekali kesediaan Bapak Rudi Rajab. Kepada Pak Rudi Rajab, kami persilakan Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Sehat selalu. Terima kasih Pak Hasan, jemaah NBO yang saya cintai, terutama Pak Profesor Hasan Salku Muhammad yang selalu kami rindukan, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pak Hasan Salku selalu menyampaikan kuliahnya. Kuliah ini Pak, walaupun 1 jam tapi sudah melebihi 3 tahun 3 semester karena mencakup semua yang ada di dalam kisah-kisah Al-Quran. Kami sangat mendambakan cerita-cerita ini bisa menjadi penambah pedoman tauhid dan moral. Karena memang sesungguhnya kami selalu ingat pesan Bapak bahwa Al-Quran itu bukan sejarah, bukan hikayat, bukan karangan manusia. Dan Al-Quran itu kebenarannya sudah teruji. Oleh karena itu kisah-kisah ini dikembangkan dengan cerita-cerita yang ke arah Israiliyat. Ini yang sangat menarik, Pak. Kisah-kisah Israiliyat ini adalah kisah-kisah Nabi Yusuf. Al-Quran sendiri 111 ayat dari surat Yusuf itu menceritakan mengenai Nabi Yusuf. Tapi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah semata-mata skenario Allah untuk pesan, pedoman tauhid dan moral kepada umat sampai akhir zaman. Jadi memang tidak diragukan lagi keabsahan dari Al-Quran itu. Akan tetapi kisah-kisah ini selalu menarik. Dan ini timbul dari pertanyaan-pertanyaan kekinian yang menyangkut masalah-masalah moral, yang menyangkut masalah-masalah etika, menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan nafsu, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah mendapatkan pembelajaran, Pak Asin,
dari Bapak. Alhamdulillah atas nama jamaah kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelajaran yang disampaikan ini. Dan juga tadi sudah disampaikan dengan lugas pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan lugas juga, cerita kisah-kisah Israiliyat ini. Ada yang ada rujukannya, ada yang tidak ada rujukannya, yang tidak boleh kita ikuti. Ada yang karangan cerita yang separuh-separuh juga merujuk kepada hadis dan sebagian hadis yang tidak sahih. Nah, inilah pada waktunya nanti akan bisa kita buktikan dengan perkembangan zaman dari era agraris yang kita semua percaya begitu saja karena semua tidak menggunakan ilmu yang kita pelajari dengan intens di sekolah, tapi ilmu yang dipelajari dari warisan leluhur. Menginjak kepada era industri yang sedang kita alami sekarang dan menginjak nanti kepada Internet of Things yang semuanya dibahasakan di dalam bahasa yang lebih canggih lagi. Nah, ini tentunya menjadi tantangan buat kita semua untuk bisa membahas atau menjabarkan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Asif tadi, sesuatu yang akan sustainable growth atau pertumbuhan yang sustain mengenai termasuk pemahaman-pemahaman ini. Terima kasih juga puisi yang disampaikan Pak Iqbal, Sang Pangeran Berhikmah. Pak Iqbal ini memang punya keistimewaan, Pak. Di antara teman-teman yang lain, Pak Iqbal juga, ya tentunya Pak Sofwan dan Pak Mehmet dan juga Ibu Adlun, Pak Yesi, ini memang diberikan kemampuan untuk langsung mencerna apa yang disampaikan oleh Ustadz ataupun siapapun yang memberikan sharing, bisa dalam kata-kata. Dan ini memang diberikan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Kalau semua jamaah NBO yang menginjak 1.000 orang ini, Pak, waktu Jumat misalnya, itu punya keahlian seperti Pak Iqbal, Pak Sofwan, Pak Mehmet, saya pikir ini bisa mengalahkan syair-syair yang ada di dunia ini barangkali. Nah, ini alhamdulillah kita hanya beberapa yang terpilih yang itu selalu mewakili kita untuk menangkap pesan-pesan yang sangat indah di dalam Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Pak Aksin Salku Muhammad, guru kami semua, dan juga gurunya Pak Hasan juga. Kita ini muridnya Pak Hasan, Pak. Jadi Bapak guru dari guru kita. Terima kasih sekali lagi atas apa yang disampaikan pada hari ini. Dan kami tetap tunggu, Pak, setiap minggu kehadiran Pak Aksin. Mudah-mudahan dengan ilmu Pak Aksin ini bisa memberikan, mengilhami kita jemaah NPO yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutan dan ulasan yang disampaikan pada hari ini. Semoga Pak Rudi pun sehat walafiat selalu mendampingi kita semuanya. Amin. Ibu. Amin. Allah. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung acara kita pada hari ini. Betapa hari ini kita sudah mendapatkan penguatan kembali dari guru kita Profesor Dr. Asin Sakho. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk terus dapat menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran, terutama di dalam kita menuntaskan membaca kisah Nabi Yusuf ini. Semoga pesan-pesan tauhid dan pembelajaran yang Allah hadirkan di dalam surah Yusuf ini melalui setiap huruf kata dan ayatnya benar-benar dapat kita cermati sebaik-baiknya, sehingga benar-benar menjadi contoh dan keteladanan bagi kita semuanya. Dan baiklah Ustadz, mengakhiri acara ini, kami mohon kiranya Ustadz berkenan memimpin dengan doa. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amahu yuqalu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami dari anggota NBO selalu terus ingin menengadahkan kekuatan kami, kehargaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah segalanya bagi kami dalam kehidupan kami, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah makhluk jua yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Ilmu yang kami miliki adalah atas pemberian. Harta benda yang kami miliki adalah atas rezeki juga. Kekuatan yang ada pada kami
itu juga atas pemberian anugerah kamu. Ya Allah, berikanlah kami kami agar supaya kami bisa mensyukuri atas semua pemberian yang Engkau berikan, anugerahkan kepada kami sekalian, baik anugerah lahir maupun anugerah batin, kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rasa syukur yang terus atas semua kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami sekalian, baik kenikmatan yang kecil maupun kenikmatan yang besar. Kalau tidak ada anugerah-Mu, maka apalah artinya kami. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu membutuhkan Engkau, ya Allah, dalam segala sesuatu. Kami dihadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan, persoalan keluarga, persoalan masyarakat, persoalan bangsa dan negara. Berikanlah kami kekuatan agar supaya kami bisa terus memperteguh keimanan kami, mempertingkat kepercayaan percaya kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami anugerah kepada kami sekalian, kepada keluarga kami, keluarga anak-anak kami, sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami di sini banyak di antara kami sudah melewati umur 60 tahun dan ini adalah merupakan puncak daripada umur kami. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin agar supaya kami bisa terus menjaga keimanan kami sampai akhir hayat. Allah khair amalna awakhirah. Allah, jadikanlah umur kami yang terbaik adalah umur kami sebelum Engkau menjemput kami, memanggil kami. Allah khair amalna awakhirah, khair amalna khawatimah. Allah, jadikanlah amal kami yang terbaik adalah amal-amal ketika kami akan Engkau kanji. Allah, berikanlah kami rezeki anugerah dari-Mu, Allah, supaya kami semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Masukkanlah kami semua para anggota NPO ini menuju ke surga-Mu, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Surga yang penuh dengan keindahan. Kami semua adalah para pengabdi kitab-Mu, ya Allah. Amin. Para khadimin kepada khidmah kepada ya Allah. Jadikanlah kitab suci Al-Quran ini menjadi pemberi syafaat pada waktu kami berada di alam akhirat sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Nabi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Iqbal, para peserta yang telah mengikuti acara ngaji bareng online pada hari ini sampai dengan akhir, masih tercatat 290 lebih. Mudah-mudahan Allah berkahi rahmati pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, Ustadz, sehat walafiat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.